Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-129. Wa qala Allah ta'ala Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan doa Nabi Ibrahim yang lain. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yaslu alaihim ayatika. Yang rasul ini membacakan kepada mereka akan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan tentang Alkitab. Wal hikmata, dan mengajarkan tentang hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam dalam hal ini diperintahkan oleh Allah untuk membangun ulang Ka'bah. Dan dalam proses tersebut mereka berdua tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang luar biasa. Dan ini menunjukkan kesempurnaan daripada pemahaman Nabi Ibrahim dengan putranya. Kenapa dikatakan kesempurnaan pemahaman? Karena seorang hamba ketika dia melaksanakan perintah Allah, ya, kemudian sang hamba ini mampu melaksanakan perintah itu, hakikatnya hamba tersebut bukan mampu, tetapi dimampukan. Karena hamba itu hanyalah dimampukan oleh Allah, maka hamba itu tidak memiliki hak untuk mendikte Allah terkait hasilnya. Seorang hamba yang sempurna ketika dia melaksanakan perintah Allah, dia akan ingat bahwa dia bisa melaksanakan perintah semata-mata karena dimampukan Allah, dan dia hanya bisa berharap kiranya Allah memberi ganjaran atas apa yang telah dia kerjakan, menerima dengan penerimaan yang baik. Makanya di antara doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim berdoa pula, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka. Siapa mereka di sini? Ai fi dzurriyyatina, yaitu pada keturunan kami yang dititipkan Nabi Ibrahim di kota Mekah. Nabi Ibrahim mendoakan penduduk Mekah dengan rizki, ya kan, diberikan rizki buah-buahan, ya kan, didoakan dengan daging-dagingan, didoakan dengan susu. Nah, itu kebutuhan materi. Seorang ayah yang baik tidak hanya mendoakan agar keturunannya dicukupkan Allah secara materi, ya kan, dijadikan negerinya aman, dijadikan penuh dengan rizki, makanan, minuman, itu kebutuhan materi. Orang tua yang baik mendoakan itu. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami, keturunan kami, tempat tinggal yang baik, makanan yang baik, rizki yang baik. Bahkan kita doakan supaya Allah, anak-anak kita masih kecil nih, ya masih SD gitu kan,
Tapi dari sekarang kita udah doain, ya Allah jadikanlah pasangan-pasangan putra-putri kami ini orang-orang yang soleh dan solehah, dan lahirkanlah dari mereka itu keturunan yang soleh dan solehah. Itu dari jauh-jauh hari. Jangan pagi akad nikah putri kita baru kita angkat tangan, ya Allah lahirkan dari rahimnya keturunan yang soleh. Telat. Dari jauh-jauh hari doakan. Nabi Ibrahim mendoakan ribuan tahun jaraknya ya, antara beliau dengan keturunannya sampai sekarang. Didoakan dengan keberkahan, kecukupan materi yang halal, yang thayyib, dan tidak lupa didoakan agar Allah memberikan kepada mereka bekal ruhani. Berupa apa itu? Berupa seorang rasul. Maka rasulam minhum, ya Tuhan kami utuslah rasul minhum dari mereka, ay min anfusihim wa huwa an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dimaksudkan sebagai pengabulan daripada doa Nabi Ibrahim itu tak lain adalah nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita pernah mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Ana da'watu abi Ibrahim. Saya adalah perwujudan dari doanya ayah saya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan tentang Nabi itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah benar-benar datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu, dari kalangan kamu, dari keluarga kamu sendiri, dari bangsa kamu sendiri ya, dan bangsa Arab secara umum merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah minhum yaslu alaihim ayatika. Sang Rasul ini nanti akan membacakan kepada kaumnya akan ayat-ayatmu. Ay yuzakkiruhum bil ayat yad'uhum ilaiha wa yahmiluhum 'alal imani biha. Sang Rasul ini akan mengingatkan kaumnya dengan membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian dia menyeru kaumnya untuk beriman terhadap ayat-ayat Allah itu dan mengamalkan ayat-ayat Allah tersebut. Al-Quran Al-Karim. Kedatangan sang Rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada kita. Wa yu'allimuhumul kitaba. Kemudian sang Rasul ini akan mengajarkan kepada kaumnya tentang Alkitab. Ay ya'muruhum bitilawatil kitabi wa yu'allimuhum ma'aniyal kitabi wa haqa'iqahu. Jadi Nabi membacakan Al-Quran, kemudian Nabi mengajarkan bagaimana cara membacanya, mengajak umat untuk senang membacanya, dan Nabi dalam banyak hal menerangkan makna-maknanya. Makanya diantara metodologi yang sangat diutamakan dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsirul Quran bil hadis. Jadi ada tafsirul Quran bil Quran, ayah bi ayah, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu langkah pertama. Pendapat ulama itu nomor sekian. Yang pertama, para ulama itu menempuh metode jika ingin memahami suatu ayat, ada nggak ayat lain yang menjadi penjelas daripada ayat tersebut. Ya, setelah kalau nggak ditemukan di situ, baru turun mencari keterangan tentang suatu ayat berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, dan Nabi banyak menerangkan itu. Nah, kalau kemudian ini nggak ketemu juga, maka turun lagi lihat pendapat para sahabat, karena barangkali Nabi pernah menerangkan tapi tidak tercatat ya, atau tidak terrecord. Namun kalau sahabat yang menyampaikan suatu pendapat, biasanya para sahabat mendapatkan suatu pemahaman itu ya dari gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Baru turun pelan-pelan. Jadi nggak gampang-gampang orang itu ketika mengajarkan kitab suci, apalagi pakai pendapatnya sendiri. Waliyadzubillah. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu
minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya saja, silakan cari tempat duduk di neraka. Na'udzubillah. Ya, ini luar biasa. Makanya berdakwah adalah tugas bagi semua orang. Ya, setiap mukmin dia berdakwah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Tapi kalau tabligh, menyampaikan ilmu, apalagi tentang kitab suci, itu tidak bisa dikerjakan oleh semua orang. Kita perlu kualifikasi, kita perlu kompetensi, kita perlu orang-orang yang memang mempelajari hal tersebut. Ya, tidak semua orang. Kalau akal kita menolak seorang ahli listrik bicara kedokteran, maka kita juga tolak seorang ahli antropologi bicara tafsir. Kenapa? Bukan bidangnya. Kan begitu. Akal kita bisa menerima bahwa seorang yang masih kelas 4 SD jangan mendebat seorang arsitek kalau bicara tentang masalah bangunan. Ya kan? Nah, maka begitu pula sebaliknya. Orang yang baru bisa baca terjemahan, baru kemarin belajar baca Al-Quran, jangan mendebat ulama. Nah, ya kan? Yu'allimuhumul kitab. Nabi yang mengajarkan Alkitab kepada para sahabat, dan sampailah ilmu itu kepada kita melalui proses belajar. Yang adalah yang mengajarkan Al-Quran. Tapi kan ada syaratnya. Tidak langsung khairukum man 'allamal Qur'an. Sebaik-baik kamu yang mengajar Al-Quran, kan enggak begitu. Hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran baru dan mengajarkannya. Jadi belajar dulu, ya kan? Belajar dulu, baru dia mengajarkan. Kalau dia mengajar tanpa belajar, kita khawatir bukan yang baik, ya malah jadi seburuk-buruk orang. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan sang Nabi ini nanti akan mengajarkan hikmah. Nah, hikmah di sini kalau kata Imam Asy-Syafi'i maksudnya adalah sunnah. Ya, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkara sunnah ini juga harus kita fahami supaya tidak timbul kekurang tepatan di dalam mengamalkannya. Kan banyak tuh kita mudah sekali dengar orang ngomong ini sunnah, ini sunnah Nabi dan lain sebagainya. Sunnah itu pemahamannya bisa berbeda tergantung kepada sudut pandang ilmu mana yang dia pakai. Contoh misalnya, sunnah dalam ilmu fikih. Sunnah dalam ilmu fikih artinya adalah mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah dalam ilmu fikih sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah, tapi dalam kurung fikih. Misalnya apa? Puasa sunnah, puasa Senin Kamis, ya. Sholat duha, ini sholat sunnah, gitu, ya kan? Nah, ini puasa sunnah. Nah, sunnah dalam arti fikih adalah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah dalam arti fikih. Sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, yang kedua sunnah dalam ilmu hadis. Kita sering tuh, mari kita berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah, ya kan? Nah, ini kalau disebut kata As-Sunnah di sini bukan fikih, tapi sunnah dalam ilmu hadis adalah ma usnida ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah, baik ucapannya, perbuatannya, keputusannya, ya kan? Itu sunnah. Ya, ketetapan Nabi, ucapan Nabi atau perbuatan Nabi. Tapi konteksnya di sini hadis. Nah, makanya ada hadis itu, ada hadis yang ucapan Nabi, ya kan? Ada hadis yang itu sahabat menerangkan bahwa Nabi begini, begitu. Nah, nabinya nggak bersabda, tetapi sahabat menerangkan bahwa kana Rasulullah, gitu kan? Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Adalah Rasul begini. Berarti sahabat cerita, bukan Nabi yang bicara.
menceritakan keadaan perbuatan Nabi, itu sunnah juga. Nah, nanti masuk nih dalam bab adab. Kalau makan tangan kanan, itu sunnah Nabi, maksudnya adalah ini yang Nabi kerjakan, gitu ya. Nah, bukan dibawa ke fikih nanti bahwa kalau dikerjakan dapat pahala, jangan begitu. Nanti orang berarti kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa ya, gitu kan. Iya, tangan kiri dia nggak apa-apa kan, gitu kan. Bahaya, jadi nggak tepat nih kalau masalah ini adab sunnah fi'liyah dibawa ke fikih. Nanti ada lagi sunnah dalam ilmu tauhid, akidah. Oh, ini adalah sunnah, ini adalah sunnatullah, katanya gitu kan. Nah, kalau sunnatullah dalam perkara teologi, maksudnya adalah aturannya Allah di alam ini. Ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk, ya, ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Itu sunnatullah. Kalau orang berbuat baik akan begini, itu sunnatullah. Kalau orang berbuat buruk akan begini, nah, itu sunnatullah. Maksudnya adalah aturan Allah yang ditetapkan di alam. Ini konteksnya tauhid, akidah. Ada lagi sunnah dalam arti bahasa, ilmu bahasa. Artinya adalah jalan. Ya. Jadi segala macam suatu jalan itu disebut as-sunnah dalam ilmu bahasa. Nah, makanya meletakkannya harus tepat. Contoh ya, kita baca kitab, kita temukan kalimat wa kana min sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam at-ta'addud bizawaj. Nah, saya nggak tahu keadaan di sini ya, jangan ada yang tersinggung. Artinya, dan adalah termasuk sunnah Rasul beristri lebih dari satu. Nah, pertanyaan saya, ini sunnahnya nih sunnah yang mana nih? Kan gitu. Kita temukan keterangan itu. Dan termasuk daripada sunnah Rasul adalah beristri lebih dari satu. Nah, sunnahnya di sini yang mana? Apakah sunnah dalam arti fikih dianjurkan beristri lebih dari satu? Ya kan? Atau sunnah dalam arti memang Nabi itu kerjakan perbuatan Nabi. Adapun masalah dianjurkan atau tidak, itu babnya bukan di sini. Kalau kita tidak tepat memahami keterangan tersebut, ya kan, karena ini sunnah Rasul, ya maka kemudian banyak orang yang memperbanyak istrinya lalu beralasan ini sunnah Rasul. Nah, karena yang dia pahami sunnah pakai konsep fikih bahwa sunnah itu dianjurkan untuk dikerjakan. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, nggak dosa, tapi dianjurkan. Karena dia pakai pemahaman secara fikih, maka dia ambil itu. Dia tidak pakai pemahaman secara mustalahul hadis bahwa makna sunnah Rasul di sini bahwa para nabi mengerjakannya. Menikah termasuk sunnah Nabi, maksudnya para nabi mengerjakannya, ya kan? Tapi apakah Nabi Isa bin Maryam sempat menikah? Kan belum, kan gitu kan. Nah, makanya kalau kita kurang tepat memahami itu, akan timbul kekeliruan di dalam mengamalkannya. Nah, Nabi mengajarkan al-hikmah, kata Imam Syafi'i, maknanya adalah sunnah, ya. Wa yuzakihim, dan Rasul ini akan menyucikan mereka. Makna menyucikan di sini kata Syekh Nawawi adalah ayyutahhiruhum min syirkihim. Sang Rasul ini akan menyucikan kaumnya dari kesyirikan. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini biasanya kalau disebut nama Aziz disebut pula nama Hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ini diberikan keperkasaan, kekuatan, kehebatan, kelebihan, kedudukan, maka tetaplah menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, Allah itu maha perkasa, tapi maha bijaksana. Kalau makhluk manusia ini kadang-kadang kalau dia terlalu perkasa, timbul sifat zolimnya, memaksakan kehendaknya, mengambil hak orang. Itu manusia begitu biasanya. Lihat-lihat raja-raja yang zalim.
Ya, baik dulu maupun sekarang. Mereka yang zalim, Allah berikan kekuasaan dan kekuatan, tetapi mereka kehilangan kebijaksanaan, tertutup nuraninya. Waliyadzubillahi min dzalik. Sementara Allah Maha Perkasa, Allah Maha Memaksa, Allah Maha Kuat, tetapi Allah Hakim, ya, Maha Bijaksana. Allah itu Latif, Maha Lembut. Allah itu Rauf, Maha Santun. Itu luar biasa. Ini adab dari Allah yang diajarkan kepada kita. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal hikmah fi dzikri Ibrahim ma'a Muhammad fi babis shalah haitsu yuqalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Oleh karena begitu rapatnya hubungan antara Nabi kita dengan Nabi Muhammad, Nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka salah satu bacaan sholat kita adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya. Nah, kenapa disebutkan demikian? Ya, kenapa dikaitkan hal demikian? Jawabannya adalah karena li'anna Ibrahim da'a li Muhammadin bihadhi da'wah fa'ajrallahu dzikra Ibrahim ala al-sunnati ummati sayyidina Muhammad ila yaumil qiyamah adaan an haqqin wajibin ala sayyidina Muhammad li sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kenapa dikait-kaitkan nama Nabi Ibrahim di situ? Yang pertama, jawabannya kata Syekh Nawawi adalah karena yang mendoakan akan datangnya Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka disebutlah nama Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh lisan umat Nabi Muhammad sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari kiamat. Yang kedua, anna Ibrahim sa'ala rabbahu biqauli waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Yang kedua, Nabi Ibrahim dulu pernah berdoa kepada Allah. Ya. Apa doanya? Waj'al li lisana sidqin. Ya Allah, dan jadikanlah untukku lisan yang sidik, ya, fil akhirin, pada orang-orang yang terkemudian. Nah, itu doa Nabi Ibrahim. Maka Allah kabul bahwa nama beliau disebut, ya, dalam pujian-pujian oleh umat yang terkemudian ini sampai datangnya hari kiamat. Yang ketiga, asalis anna Ibrahim kana abal millah wa Muhammadan kana abar rahmah. Yang ketiga, disebut-sebut nama Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya agama-agama. Bapaknya agama-agama. Ada 3 agama besar, agama samawi, ya, di dunia ini. Agama samawi yang Allah kasih kitab. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Ini ketiga agama besar ini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yahudi dan Nasrani itu secara nasab bersambung kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail lahirlah bangsa Arab. Dari bangsa Arab itu termasuk di antara Nabi Muhammad SAW, Islam. Dari jalur Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya adalah Yusuf. Ya kan? Nah, dari 12 anak Nabi Yakub itulah kita kenal ada 12 suku Bani Israel. Nabi Musa, ya, yang menyebarkan Taurat dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Isa bin Maryam yang mengajarkan Injil dari terahnya Nabi Yakub. Ya, sehingga ketiga agama itu merujuk secara nasab berkumpul pada Nabi Ibrahim melalui Ishak dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Sampai sekarang diperebutkan Yerusalem itu, ya, karena tempat suci bagi ketiga agama tersebut. Tapi sepanjang sejarah, selama wilayah itu berada di bawah kekuasaan Islam, 800 tahun aman. Ya, 800 tahun aman. Begitu lepas dari Islam, selesai. Ya, selesai. Dan lepasnya itu tidak lepas pula dari pengkhianatan bangsa Arab itu sendiri. Ya.
Selama di bawah permintaan Turki Utsmani aman. Ya, tidak ada yang berani mencederai kehormatan Al-Aqsa secara umum, nggak ada yang berani. Begitu lepas maka selesailah. Ya, bagaimana Jazirah Arab, negara-negara Arab itu terbelah menjadi 15 negara. Siapa yang membelahkan itu? Dengan 4 raja itu kan? Wala haula wala quwata illa billah. Makanya orang-orang yang masih terkait dengan Turki Utsmaniyah itu sekarang mengatakan, dulu kan kalian yang melepaskan diri dari kami. Iya. Dulu kalian yang melepaskan diri dari musibah yang menimpa bangsa Arab adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Apapun itu, Nabi Ibrahim adalah bapak agama, dihormati oleh ketiga agama besar, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Abur Rahmah. Nabi Ibrahim Abul Millah, bapaknya agama. Nabi kita Abur Rahmah, bapaknya rahmat. Maksudnya seorang nabi yang penuh dengan rahmat. Warabi, adapun yang keempat, disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, adalah karena Nabi Ibrahim kana munadiya syariah fil haji wa Muhammadan kana munadiyal iman fajama'allahu ta'ala bainahuma fi dzikril jamil. Nabi Ibrahim adalah orang yang menyeru untuk haji, ya kan, didoakan, dan yang menyeru untuk kembali kepada itu dengan penuh keimanan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah syariat haji mengalami banyak sekali perubahan-perubahan, Nabi kita, ya, Allah perbaiki itu kembali, ya kan, melalui perantaraan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari kiamat, setiap lisan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah melupakan jasa dan keutamaan kebesaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, bahkan kalau kita bicara sholawat, para ulama mengatakan sholawat yang teksnya, kita bicara teks ya, teksnya yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Yang itu yang paling afdol katanya. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz saya mau baca sholawat banyak nih, kan ada sholawat Fatih, sholawat Tibil Qulub, sholawat Nariyah, sholawat Munjiyah. Yang mana yang paling afdol? Yang paling afdol kata para ulama adalah sholawat Ibrahimiyah, karena itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang paling afdol kalau kita bicara teks. Tapi kalau kita bicara sholawat pengamalan yang paling bagus yang mana Ustaz? Sholawat pengamalan yang paling bagus adalah yang dibaca. Iya, ya aja babi ya. Oh, mau apapun kalau nggak dibaca ya gimana gitu kan. Iya, sholawat yang dibaca itu yang paling bagus pengamalannya. Ya, syukur-syukur kalau Ibrahimiyah dibaca pula. Nah, pembacaannya jangan cuma di sholat saja, ya kan, di luar sholat dibaca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini 129 dari surah Al-Baqarah ya. Sampai sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau ditambahkan, saya persilakan.